Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Kuasanya Tidak Terduga. Keluaran 14 ayat 15 dan 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering." Perjalanan orang Israel sebagai umat pilihan Allah keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, ada sangat banyak kejadian, hal-hal yang sangat luar biasa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka. Musa dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin bagi mereka untuk membawa mereka keluar dari perbudakan. Mereka banyak mengalami perbuatan-perbuatan yang luar biasa, saudara. Yang pertama, wujud penyertaan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Kita baca dalam Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam. Yang kedua, Tuhan membelah laut Teberau. Kita bisa membaca dalam Keluaran 14 ayat 21, lalu Musa mengelurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Yang ketiga, mana dan burung puyuh ketika mereka butuh makanan. Keluaran 16 ayat 12, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Yang keempat, air yang keluar dari batu ketika mereka kekurangan air. Keluaran 17 ayat 6, "Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua." Dan masih sangat banyak lagi hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka menuju dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Kita kembali kepada kisah tentang kuasa Tuhan yang tidak terduga bagi bangsa Israel. Keluaran 14 ayat 13 dan 14, ada kejadian di mana mereka dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Bangsa Israel sempat bersungut-sungut. Mereka seakan-akan tidak percaya. Mereka diperhadapkan dengan laut yang sangat luas, tapi di belakang mereka ada Firaun dan pasukannya yang sedang mengejar mereka. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Di tengah-tengah pikiran mereka yang dihantui dengan rasa takut, yang melihat keadaan mereka, di depan ada laut yang sangat luas, di belakang mereka ada Firaun yang mengejar mereka, Musa berkata kepada mereka dan meyakinkan hati mereka supaya mereka tidak takut, dan meyakinkan mereka, membuat mereka percaya bahwa Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Keluaran 14 ayat 21, firman Tuhan berkata, "Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras,
membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Orang Israel mengalami hal yang tak terduga, saudara. Di mana tadinya mereka dengan keadaan hati yang bingung, mereka sudah tidak percaya lagi dengan Musa, bahkan sempat bersungut-sungut. Tiba-tiba Tuhan melakukan tindakan yang sangat luar biasa. Tuhan membelah laut Teberau dan mereka dapat berjalan di tengah-tengah laut itu. Sungguh kuasa Tuhan yang terjadi atas kehidupan mereka, dan mereka bisa berjalan melewati tanah kering dengan air yang menjadi tembok di sekitar mereka. Perjalanan hidup kita di dunia bagaikan menapaki padang gurun yang luas. Ada banyak tantangan dan persoalan yang kita hadapi setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu meneguhkan iman kita bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara, dan kita perlu menyadari bahwa kuasa Tuhan selalu bekerja dalam setiap keadaan kita, menolong dan memberi kita jalan keluar. Yesaya 43 ayat 19 firman Tuhan berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Tuhan membuat jalan yang baru berarti ada masa depan yang cerah dan indah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan saya harap kita betul-betul berharap kepada Tuhan, maka kita akan menikmati masa depan yang cerah dan indah yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan juga berjanji membuat sungai-sungai di padang belantara. Ini memiliki arti Tuhan sanggup memberikan berkat dan sukacita sekalipun keadaan sekitar kita bagaikan padang gurun yang gersang. Mungkin keadaan kita saat ini, kita kehabisan akal, kita mengalami jalan buntu, kita banyak masalah yang datang silih berganti, dan hal-hal itu membuat kita bingung, bahkan kadang mengeluh kepada Tuhan. Tetaplah percaya, jangan menyerah, jangan putus asa, karena kita mempunyai Tuhan yang kuasanya tidak terduga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kehidupan yang kami nikmati saat ini, karena Tuhan benar-benar hadir dan kami merasakan bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan untuk kami melihat dan menikmati rencana Tuhan, bahkan kuasa Tuhan yang selalu bekerja dalam kehidupan kami, dalam apapun yang menjadi pekerjaan, tanggung jawab, aktivitas, pelayanan, bahkan apapun yang kami rindukan, kami dambakan Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kami, menolong kami, membantu kami, dan membuat kami semakin percaya kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk firman-Mu. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap sambut hari yang baru ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya